Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru Pendidikan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 10 Kudus, yang pada hari ini sengaja kita berkumpul untuk membahas dan memetakan aset-aset atau kekayaan apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita. Perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya aset-aset yang kita miliki itu banyak jenisnya. Nah, kemudian modal utama, aset ini bisa kita jadikan modal utama dalam perkembangan di sekolah kita. Aset atau yang menjadi modal utama, yang pertama itu termasuk aset manusia, kemudian modal sosial nantinya, kemudian ada modal politik, agama dan budaya, kemudian ada modal fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, ketujuh modal utama yang akan kita jadikan sebagai modal dasar ataupun aset bagi sekolah kita, itu yang akan kita petakan pada hari ini. Nah, silakan ibu-ibu dan bapak semuanya mengusulkan atau melihat, mari kita lihat bersama apa-apa saja yang termasuk dalam setiap modal-modal utama tadi yang kita miliki di sekolah kita. Nah, silakan Bapak Ibu. Baiklah, kami akan menyampaikan dari modal manusia. Contohnya, sekolah kita memiliki murid yang banyak, kemudian masyarakat yang bisa membuat karya anyaman, kemudian ada tenun, kemudian lagi guru sebagai pendidik memiliki yang masih muda-muda. Terima kasih. Masih ada sedikit lagi tambahnya. Umumnya guru-guru di sini adalah sudah sarjana atau S1 dan telah memiliki sertifikasi. Jadi juga sudah merupakan modal bagi sekolah kita. Terima kasih, kami itu saja. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang modal manusia. Sekarang kita lanjut aset yang kedua, yaitu modal sosial. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bisa mengasihkan usul atau saran, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan kami usulkan itu mengenai modal sosial. Pertama yaitu melarang anak bermain atau berkeliaran malam hari. Yang kedua, mewajibkan anak-anak mengaji di surau. Kemudian ketiga, tapak suci. Ini pendapat saya lagi tambahnya yaitu adanya sumbangan atau bantuan dari wali murid, contohnya semen, pasir untuk pembangunan sekolah kita. Berarti yang modal sosial sudah kita petakan tadi. Sekarang kita akan melihat aset di sekitar sekolah kita tentang modal politik. Silakan Bapak Ibu, kalau ingin yang mengasih saran atau pendapat, dipersilakan. Saya Buke. Ya, silakan Bu Sahneti. Ya, di sini di segi politik bagian di sekolah kita ini ada yang orang tuanya menjadi wali nagari, ada juga menjadi sekretaris di nagari kita ini,
kemudian ada dewannya. Jadi itu sudah mendukung tentang kemajuan pembangunan di sekolah kita. Iya. Terima kasih Bu Safniati. Ya. Kita lanjut selanjutnya, setelah modal politik ada namanya modal fisik. Sekarang kita akan melihat apa-apa saja aset di sekolah kita yang berdasarkan modal fisik tersebut. Silakan ibu-ibu yang mau memberikan saran, apa kira-kira di sekitar sekolah kita ini yang bisa kita manfaatkan. Oke. Iya, silakan Ibu Rosmala Dewi. Di sini kita lihat tentang modal fisik. Jadi bangunan sekolah kita layak untuk belajar. Kemudian mudah dijangkau dari semua arah. Maksudnya itu. Iya. Kalau masih ada tambahan dari ibu-ibu yang lain? Namanya sedikit saja, yaitu letaknya juga strategis. Iya, betul sekali ya Bu Sahu ya. Letak sekolah kita pas di tepi jalan. Tepi jalan. Tepi jalan raya. Setelah modal politik tadi ada namanya modal agama dan budaya. Sekarang kita akan petakan dulu apa saja aset di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan pendidikan di sekolah kita berdasarkan modal agama dan budaya tersebut. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau memberi masukan atau saran dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai modal agama dan budaya, di sini juga bisa kita adanya budaya berkaul adat. Kemudian bisa juga mayoritas masyarakat sekitar adalah beragama Islam. Kalau ada tambahan dari Bu Safniati mungkin? Di segi budaya tadi, tentunya ada apa namanya tuh karya anyaman ya Bu anyaman, Saf ya. anyaman seperti batas, tenun. Iya. Baiklah ibu-ibu, kita sudah memetakan tadi begitu banyak aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah kita. Berdasarkan 7 modal utama tadi, kita sudah memetakan yang pertama modal manusia. Modal manusia di sini aset yang kita miliki adalah guru-guru di sekolah kita umumnya sudah berpendidikan sarjana atau S1. Sekolah kita memiliki jumlah murid yang banyak. Kemudian masyarakat sekitar sekolah kita itu memiliki kecakapan, berbagai kecakapan, baik di bidang seni maupun di bidang keterampilan. Contohnya banyak masyarakat kita yang bisa menganyam, membuat barang-barang kerajinan yang bisa menghasilkan. Kemudian adanya grup randai dan grup tari di sekitar sekolah kita, itu juga merupakan menjadi modal utama sebagai manusianya di sekolah kita. Kemudian lagi masyarakat mampu menciptakan hasil karya yang juga berupa tenun. Tenaga pendidik di sekolah kita ini umumnya masih tenaga-tenaga produktif dan masih muda. Kemudian di bidang sosial atau modal sosialnya, di sekolah kita bekerja sama dengan pemerintah nagari, di mana sekolah kita itu menerapkan peraturan yang mendukung peraturan dari nagari, di mana ada peraturan nagari yang melarang siswa usia sekolah untuk berkeliaran di malam hari. Jadi sekolah kita sejalan dengan pemerintah nagari. Dengan adanya peraturan nagari ini, sekolah kita ikut menanggung atau ikut memanfaatkan potensi yang ada ini. Kemudian dari segi sosialnya lagi, ada peraturan nagari juga yang mewajibkan anak-anak sekolah itu mengaji ke surau. Kemudian di sekitar sekolah itu ada bermacam kegiatan yang mendukung kegiatan di sekolah kita juga, seperti adanya kegiatan tapak suci dan juga ada persatuan sepak bola dan persatuan-persatuan pemuda lainnya yang melibatkan anak-anak kita. Kemudian di modal politik, nah di mana di modal politik ini di sekolah kita itu ada orang tua murid kita yang menjadi atau menjabat wali nagari.
dan juga dari komite kita sendiri itu menjadi sekretaris. Demikianlah hasil pembicaraan kita tentang aset-aset yang kita miliki di sekolah kita. Mudah-mudahan segala aset yang telah kita petakan ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.